daripada nanti coba-coba hasilnya belum tentu kan lebih Betul. baik yang sudah pasti-pasti aja Oke. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih, jumpa lagi dengan saya Rijal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Dan untuk lahan ya yang akan kita bahas kali ini, memang beliau ini sudah ya berkecimpung di dunia pertanian ya, ini bahkan sejak kelas 2 SMA ya, sampai dengan sekarang masih konsisten ya menjadi seorang petani cabai. Tentunya cabai rawit ya, karena memang untuk wilayah sini ini bisa dibilang menjanjikan ya untuk para petani cabai. Untuk varietas yang sekarang akan kita bahas ini bisa dibilang sudah cukup dikenal ya oleh para sobat benih semua, dan kira-kira seperti apa ya budidaya yang dilakukan oleh sobat benih kita kali ini, dan yang memang terjadi ya berbagai macam kendala seperti kelembaban yang sangat tinggi dan tentunya cuaca yang ekstrim. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, sampailah kita di sesi wawancara. Alhamdulillah kita sekarang berkesempatan ya untuk bertemu langsung dengan petaninya. Monggo Mas, perkenalan nama dan alamatnya. Oke, nama saya Anton dari Dakawu, Banyusugi Pakis, Magelang. Oke, Mas Anton ini bisa dibilang masih petani muda ya Mas ya? Udah tapi setengah tua. Kalau umur sekarang berapa Mas? 28. 28. Oke. Jadi memang sudah terjun di dunia pertanian ini dari sebelumnya, dari SMA mungkin ya? SMA kelas 2 itu. Kelas 2. Mulai coba-coba itu. Sampai dengan sekarang ya, mungkin pernah merasakan bolak-balik ya, senang dan kegagalan juga pernah ya? Udah komplit itu. Komplit ya. Dan sampai sekarang masih konsisten di petani cabai ya Mas ya? Cabai Mas. Nah, untuk yang sekarang ini Mas, kalau boleh tahu untuk lahan yang diolah untuk pertanaman cabai ini berapa tanaman Mas? Kalau untuk saat ini yang di lahan ini ada 2.200 tanaman. 2.200 tanaman ya? 200. Dan untuk varietasnya yang digunakan apa Mas? Absolut, saya pakai absolut. Absolut semua ini ya? Absolut semua. Oke, jadi memang Mas Anton sudah mengenal mungkin ya dengan varietas Absolut 69 yang memang untuk lahan sekarang ini ada 2.200 tanaman. Semuanya ditanami Absolut. Untuk awalnya mungkin Mas, ini kalau boleh tahu kan lahannya bisa dibilang ya cukup lembab juga ya Mas ya? Adanya itu. Nah ini awal pengolahannya seperti apa Mas kira-kira Mas? Kalau awal pengolahan dulu kan ini sebenarnya memang ada varietas lain dulu, tapi itu gagal. Terus saya di lubang tanam itu saya kasih pupuk, terus baru tanam Absolut ini. Jadi memang awalnya sudah pernah ya, sudah pernah digunakan dan pernah digunakan. Di bedengan yang sama ya Mas ya? Di bedengan yang sama ini, lahan bekas lah istilahnya. Lahan bekas, lahan janda lah bisa jadi ya. Tapi untuk pengolahan ininya cuma sederhana saja Mas? Sederhana ini cuma pakai apa ya, multivator itu. Terus bedeng-bedeng itu adanya. Nggak pakai pupuk dasar, ini cuma pupuk kandang. Bahkan tadi katanya nggak pakai dolomit juga ya? Nggak pakai dolomit. Dolomit itu dipakai susulan setelah ada buahnya itu, baru kasih dolomit. Jadi memang bisa dibilang ini untuk pengolahan lahannya cukup sederhana ya Mas ya? Kurang maksimal. Kurang maksimal juga. Karena memang mungkin bisa dilihat oleh Sobat Benih semua untuk sekarang memasuki petikan ke 18 ya? 18. Dan untuk kondisi tanamannya memang beberapa ada yang ya bisa dibilang kekurangan atau mungkin ada terjadi layu karena memang di sini sangat lembab ya Mas ya? Lembab sekali ya. Nah, ini sebelumnya apakah saat pertumbuhan vegetatif itu di awal itu memang sempat terkena hujan atau seperti apa Mas? Sering atau enggak? Kalau hujan sering itu Mas, waktu itu masih sering hujan itu, apalagi hujan malam itu. Hujan malam ya yang sangat mengkhawatirkan ya bagi para petani cabai, tentunya biasanya hujan malam biasanya Mas ya. Dan tadi ya dari segi mungkin tanahnya juga ya keadaannya ini sudah lembab, ditambah tadi sering terjadi hujan yang cukup ekstrim juga, ini pertumbuhan cabai biasanya sangat terancam ya Mas ya. Itu kalau boleh tahu yang sebelumnya tuh gagalnya kenapa Mas terjadi serangan penyakit apa Mas? Itu Gemini virus sama kerdil itu Mas.
Jadi di lahan sebelumnya tanamannya sudah terkena ya penyakit seperti Gemini virus dan juga kerdil dan langsung diganti Mas. Langsung ganti. Penanaman dengan absolut sekarang ya. Dari absolut itu tapi di lubang yang sama. Di lubang yang sama juga. Nah itu memang menjadi pengaruh juga ya sobat benih semua. Walaupun bisa jadi kan ketahanan tiap benih berbeda ya Mas ya. Tetapi kalau memang sudah ada trigger dari penyakit bawaan mungkin ya bisa jadi Betul. menjangkit juga ya Mas ya. Nah itu. Tapi untuk bagaimana Mas keadaan pertumbuhan absolutnya di vegetatif dan saat muncul bunga seperti apa? Kalau dari pertumbuhan sama fase generatif nggak ada masalah sama sekali. Kalau Aman absolut berarti ya? aman. Saya itu kalau absolut nggak ada masalah sama sekali. Kalau dari pertumbuhannya, cuma itu layunya itu karena itu Mas terlalu lembab tanahnya. Jadi memang tadi ya faktor yang tadi ya kembali lagi ya ke lahan yang sebelumnya dipakai dan memang itu kelembabannya sangat tinggi dan mungkin terjadi setelah sekarang ya Mas ya. Terasanya sudah setelah musim panen. Musim panen itu terlihat ada layu itu petikan keempat. Petikan keempat ya. Baru terlihat ada yang layu. Beberapa tuh ya. Tapi tidak semua. Enggak semua. Jadi mungkin beberapa ada gitu ya yang terserang layu karena memang tadi ya kelembabannya sangat tinggi di sini. Dan kalau boleh tahu Mas, awal mengenal Absolut 69 itu seperti apa Mas? Di tahun berapa atau memang udah dari dulu banget itu dari dulu ya? Pokoknya itu awalnya muncul benih yang namanya tahan virus itu. Itu langsung ada merek Absolut itu. Ya saya cuma cobanya awalnya itu coba-coba itu. Kok bagus ya sudah itu. Dari sejak itu udah gak tertarik lagi sama merek lain. Karena memang tadi ya sudah mengetahui kualitasnya yang memang dari segi mungkin yang tertarik apanya, buahnya atau seperti apa Mas? Dari segi pertumbuhan, bunga sama buah. Lebih produktif atau seperti apa? Ya betul. Oh jadi pertumbuhan calon buahnya ya dari awal munculnya bunga itu sudah produktif ya Mas ya? Benar. Dan kalau dari buahnya bagaimana Mas? Kalau buahnya bobot sama ukurannya gede. Bobotnya masuk absolut. Apalagi kalau ditambah nutrisi yang kaliumnya tinggi masuk itu. Jadi ya memang ya tadi salah satu faktornya mungkin dari pemilihan benihnya yang berkualitas tadi ya Mas Anton sudah memilih Absolut dan mestinya dibarengi juga ya dengan pemberian nutrisi ya Mas ya. Itu yang memang bisa meningkatkan produktivitas ya terutama dalam budidaya tanaman cabai ini. Tapi kalau boleh tahu Mas, ini selain lahan di sini ada pengolahan lain di lahan ini? Ada, masih umur 50 hari. Itu Absolut juga? Absolut juga. Memang bisa dibilang ini pengguna setia ya Mas. Mas Anton ini tetap gitu ya konsisten dan memang untuk benih cabainya ya dipilih sesuai dengan kualitas yang diinginkan ya Mas ya. Tadi ya Absolut. Kalau namanya petani itu kan awal modalnya itu nggak dikit Mas. Iya. Daripada nanti coba-coba hasilnya belum tentu kan lebih baik yang sudah pasti aja gitu. Jadi ya karena memang Mas Anton sudah merasakan ya Mas ya. Pas awal-awal sempat mengalami kegagalan ya dan sekarang lebih memilih yang pasti saja Mas ya. Karena ya beresiko ya Mas ya. Resikonya tinggi ketika kita ingin mengolah lahan ya lebih baik yang pasti saja ya. Yang sudah terbukti hasilnya gitu Mas. Jelas. Nah, kalau boleh tahu Mas, berkaitan dengan perawatan buah gitu, kira-kira Mas ada treatment tertentu nggak supaya buah cabai itu memang walaupun ada tadi ya dari serangan penyakit ataupun faktor kelembaban juga, kira-kira ada nggak treatment khusus yang kalau udah daripada terlanjur, daripada gagal, kira-kira apa gitu Mas? Yang jelas itu kerutinan dari fungisida, nutrisi sama insektisida itu yang penting rutin kalau menurut saya. Tapi kalau untuk yang Absolut ini semakin tinggi nutrisinya semakin bagus. Kalau untuk yang lain sekarang ini mungkin perawatan yang rutinan tiap minggunya tuh berapa kali sehari Mas? Saya untuk penyemprotan saya rolling terus Mas. Itu tiap rentan waktunya itu cuma 1 hari. Misalnya sekarang pakai insektisida, terus selang 1 hari lagi pakai fungisida, selang 1 hari terus pakai nutrisi gitu terus. Jadi nggak saya mix semua itu. Jadi mungkin rolling ya, pergantian ya, selang sehari berganti ya untuk pencegahannya memang karena ya tadi ya harus rutin ya Mas ya. Betul. Supaya hasilnya bagus. Kecuali ada yang harus dikhususkan, misalnya
terkena antraknosa. Itu nggak bisa diselang waktu, harus karena dadakan itu ya. Dadakan dan memang tidak diduga-duga harus dilakukan pencegahan sekaligus. Nah itu kalau untuk antraknos atau patek bagaimana Mas? Untuk yang sekarang ini lahan absolut 69 ini bagaimana? Kalau antraknosa saya rasa 2% itu kayak nggak ada. Ya ada tapi cuma berapa itu. Tidak terlalu banyak ya Mas ya? Iya. Bisa dibilang ya kemungkinan terkena antraknosa itu sedikit ya. Walaupun tadi dari segi cuaca padahal ekstrim banget ya. itu. Bahkan sering hujan malam dan itu memang menimbulkan ya tadi salah satunya biasanya para petani mengkhawatirkan terkena patek gitu ya. Dan ini untuk absolut aman-aman saja Mas. Ini aman. Untuk antraknosa absolut masih aman. Baik, Mas Anton, ini saya juga memperhatikan gitu ya dari bedengan yang dibuat ini memang tadi mungkin untuk lahannya itu terjadi kelembaban ya Mas ya, yang lebih tinggi. Iya. Nah itu mungkin dari penataannya atau bagaimana ya Mas faktornya kira-kira? Yang jelas itu tinggi bedengan sama jarak tanam Mas. Tinggi bedengannya kurang ya Mas ya, sepertinya. Tingginya kurang sama jarak tanamnya itu terlalu dekat. Itu kan harusnya yang tengah itu 1 meter itu. Terus ini berapa? 50 semua. 50 cm semua. 3 baris. Oke. Dan memang tadi ada tumpang sari juga ya? Tumpang sari ada. Jadi semakin lembab itu. Dengan apa itu? Ada sawi terus sama CMK. Dan yang di ujung tadi ada seledri juga ya? Ada seledri juga. Oke, jadi memang ya bisa dibilang tadi pemicu lembabnya banyak ya Mas ya? Selain tadi curah hujannya, kemudian jarak tanamnya juga terlalu dekat ya Mas ya? Dan tadi ada tumpang sari juga. Tumpang sari juga ada itu. Ya, itu memang ya bisa dibilang resikonya tinggi ya untuk terjadi serangan penyakit yang memang disebabkan oleh kelembaban. Tetapi bisa dibilang ini untuk hasilnya ya, hasil buah cabai absolut ini masih aman ya Mas ya? Aman. Sekarang petikan ke berapa Mas? 18. 18. Kemarin 17 kemarin berapa dapatnya Mas? 62. 62 kilo. Kalau pas raya itu 84 kilo. Wah, berarti untuk jumlah populasi 2.200 tanaman ya, pernah ya sampai panen rayanya 84 kilo. Dan yang kemarin itu ya karena sudah petikan ke 18 ya Mas ya, karena sudah melewati panen raya terjadi penurunan kembali tetapi masih di angka 62 kilo. Oke Mas, mungkin sekarang karena memang saya juga tertarik gitu ya dengan kisah Mas Anton yang memang sudah terjun di dunia pertanian dari SMA sampai dengan sekarang ya. Kira-kira sebelum mengakhiri wawancara barangkali ada pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan, monggo boleh disampaikan. Apa ya? Ya untuk pesan dan kesan bagi para petani rawit, kalau milih benih yang jelas yang sudah pasti ada buktinya aja dulu. Yang jelas itu. Dan sudah berkualitas yang juga ya Mas. Sudah berkualitas. Contohnya absolut bisa dicoba. Terima kasih. Nah kalau untuk pesan bagi para petani muda gimana Mas? Ada nggak Mas? Kan kita mungkin di sini apa ya? Bisa dibilang jarang-jarang gitu ya ada petani muda yang berani gitu ataupun memilih di dunia pertanian. Kira-kira ada nggak Mas? Kalau untuk petani muda jadilah petani yang cerdas, itu cukup itu Mas. Jadilah petani yang cerdas ya Mas. Ya karena tadi ya beberapa pengalaman Mas Anton ya sudah merasakan bagaimana lika-liku ya kegagalan yang dirasakan. Maka kalau ingin terjun ke pertanian sekaligus saja gitu ya Mas ya. Supaya cari tahu bagaimana dan juga suka sharing-sharing juga ya Mas ya? Suka sharing ya. Ini memang di wilayah sini Mas? Di wilayah sini. Di wilayah sini. Ya bisa dibilang melalui sharing tersebut tadi ya Mas ya, kita mengetahui pengalaman masing-masing petani, kekurangan dan memang keluhan yang dirasakan juga ya. Betul. Itu bisa. Soalnya kalau petani itu praktek dulu baru ada teorinya. Yang susah itu. Iya. Jadi sudah praktek dulu, ada keluhan baru disampaikan ya Mas ya. Betul. Nggak bisa kita teori dulu baru praktek, nggak bisa. Tadi itu kita praktek dulu baru ada teorinya. Menjadi pembelajaran tadi ya Mas ya. Jadi nanti di musim tanam selanjutnya lebih baik lagi. Amin. Oke, baik, terima kasih Mas Anton atas waktunya dan sharing-sharingnya. Semoga konten ini bermanfaat ya dan juga memotivasi para petani di sana yang mungkin sama gitu ya, mengalami dari mungkin serangan ataupun faktor-faktor yang tidak diinginkan seperti curah hujan ataupun kelembaban. Ini memang sering ya dialami oleh para petani, tetapi ini masih bisa dibilang bisa diatasi lah ya Mas ya. Masih teratasi lah.
Salah satunya tadi ya, pemilihan benihnya ya. Benihnya yang sudah pasti-pasti saja, yang sudah berkualitas. Oke, baik, terima kasih Mas Anton. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa ya, subscribe channel Benih Bertani TV untuk konten-konten menarik selanjutnya. Dan tinggalkan juga like dan juga komen ya, barangkali ada pertanyaan ataupun yang ingin di-sharingkan. Nanti akan kita bahas di konten-konten selanjutnya, tentunya di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Saya Rijal Pamungkas dan juga Mas Anton pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.